dan satu-satunya negara di dunia yang melombakan lovebird dari sisi suara hanya Indonesia. Jadi kita ini sangat unik. Tahun 2014 itu saya kirim sebuah video lomba burung lovebird kekean ke Eropa dan kita jadi bahan tertawaan. Dalam arti kata yang positif. Kata mereka, ini cara menilai lombanya seperti apa? Iya kan? Saya bilang, kalau kamu mau tahu silakan datang. Silakan datang. Mudah-mudahan kita bisa mengekspor juri-juri kekean ke Eropa supaya mereka belajar dari kita. Nikmatilah lovebird dari semua sisi. Saya tanya, kalau penjabat presiden duluan siapa? Saya sebenarnya malu dipanggil seperti itu. Enggak, Pak, ya. Cuman rekan-rekan apa namanya? Enggak, dari kapan? Ya 2000 berapa ya? Ya baru sekitar 5-6 tahun ini lah. Oh, duluan ini berarti presiden senior. Karena ini untuk dunia lovebird warna, bagi saya itu kategorinya dunia lain karena dunia lain serius. Teman-teman kali perburungan, saya terjun di perburungan itu dari tahun 90-an. Pada saat itu yang dominan hanya burung murai, kenari, poksai, dan wambi pada saat itu ya, tahun 90-an. Lomba juga intensitasnya belum terlalu ramai. Ya, kalau di Bandung itu pionir hanya ada di Kebun Binatang kalau nggak salah. Saya tahun 90 ke Bandung, tapi belum terjun di dunia perburungan. Saya kerja di konveksi ikut kakak. Jadi saya dari Kebumen, nama saya Mahmud Sulaiman, kelahiran saya itu Kebumen 10 Februari tahun 73. Jadi usia saya sekarang 45 tahun. Pada saat saya ke Bandung itu tahun 90, berarti usia saya baru 17 tahun, masih anak-anak. 17 tahun berarti belum nggak mungkin lulus SMA kan. Jadi pendidikan terakhir saya hanya sekolah menengah pertama, teman-teman ya. Tahun 90 datang ke Bandung, ya kerja ikut kakak. Tahun 94, 95 baru ikut-ikutan dagang karena teman-teman di kontrakan itu ada yang dagang. Dari basic yang tidak mengenal dagang, dari kampung kerja, ternyata karena tetangga-tetangga pada dagang, saya ikut-ikutan dagang. Dan pada saat itu tahun 95 itu yang ramai burung itu. Saya dagang pada saat itu ya hanya aksesoris produk tangkringan pada saat itu, tangkringan mahoni. Mungkin teman-teman tahun 95 belum main burung kan? Karena ini rata-rata masih pada muda-muda. Oh sudah, tapi mayoritas di sini usianya muda, kelahiran 80-an ya. Berarti kalau tahun 95 baru 15 tahun pasti belum paham. Tahun 96, 97 agak ramai. Tahun 97 itu krisis moneter. Ya, jadi perburungan agak drop karena harga-harga pada naik. Harga besi yang buat sakar
yang tadinya mungkin gantungan itu harganya 1.000 jadi 3.000 karena harga besi itu naik 3 kali lipat, jadi sempat down perburungan. Tahun 2000 agak bangkit kembali. tahun 2000 betul. Tahun 2000 bangkit lumayan semarak karena walaupun harga tinggi tapi bisa menyelesaikan masyarakat secara umum juga. Pada saat itu juga karena krisis moneter, bukan hanya perburungan, ekonomi secara umum juga down karena harganya itu kan melonjak tinggi. Plastik dari harga 1.000 jadi 3.000, besi dari harga 1.000 jadi 3.000. Mungkin yang tahun 96 beli motor Black Impreza gitu kan, tahun harganya 2,5 juta 3 juta. Setelah moneter kan harga motor jadi 10 juta. Tapi stabil lagi tahun 2000 perburungan termasuk. Tahun 2002-2003 perburungan lagi stabil, datang namanya Lohan pada saat itu. Ya, Lohan pada saat itu booming. Kalau mata jenong sedikit harganya 5-6 juta. Ya, sampai ada tulisan apa dari Malaysia itu harganya bisa sampai 150 juta. Tapi setelah dibudidayakan gampang, ya, begitu telur jadinya ribuan, harga Lohan jatuh. Tahun 2005-2004 stabil lagi perburungan setelah Lohan karena produksi gampang kan ini. Kalau yang namanya teori ekonomi itu supply demand, gitu kan, demand. Kalau seandainya suplainya sedikit, permintaan banyak, pasti harga naik. Tapi kebalikannya, kalau seandainya suplainya melimpah, permintaan sedikit, pasti harga turun. Ya. Selanjutnya tahun 2004-2005 stabil, tahun 2005 akhir datanglah flu burung. Itu kiamat bagi dunia perhubungan pada saat itu, mati suri. Saya omsetnya mungkin turun yang ya 80% lah. Kalau saya omset 100 juta tinggal 20 juta pada saat itu. Hampir 2 tahun. Kenapa bisa jatuh? Karena dunia perburungan itu kena sialnya, namanya flu burung. Padahal survei pada saat itu tidak ada ya virus itu yang keluar dari burung ocehan. Virus itu datangnya dari bebek, dari ayam. Cuma kita ketiban sial, namanya flu burung, nggak flu bebek atau flu ayam gitu. Ketiban sial karena burung itu kan dibersihin. Sampai di DKI Jakarta itu keluar perda, bagi pemelihara burung harus gini, disuntik di apa. Pada saat itu malah dibakar gitu kan, masih ke TV itu kan. Dan itu lumayan mati suri. Tahun 2007-2008 bangkit lagi. Burung itu 2006 parah pertama. 2007-2008 orang sudah cuek. Walaupun ada flu burung ya, orang-orang burung cuek. Tahun 2007-2008 bangkit lagi. Tahun 2010 perburungan kena tsunami lagi, namanya Anthurium ya. Anthurium kan. Banyak orang-orang yang kalau daunnya 3 daun harga sekian juta gitu kan. Banyak orang jadi semi pedagang, tadinya dagang burung terbius oleh dagang Anthurium, dijualin dagang Anthurium. Ternyata kasus Anthurium sama dengan Lohan, sama, ditanamin bijinya disebar ribuan ya, yang tadinya berapa daun 3-4 juta sekarang disebar buat lalap ya. Buat lalap ya. Tetap teori ekonomi ya, kebutuhan dan permintaan dan supply, stok dan permintaan. Karena produksinya bisa massal, harga jatuh, dan itu lumayan sedikit untuk perburungan bagi saya gitu kan, sedikit mengajar juga. 15 koleksi bumi. Tahun 2016 datang batu akik ya. Batu akik sampai batu pinggir kali juga digosok-gosok sambil ngangkang burung gini-gini gitu kan. Itu hampir 1 tahun mungkin ya. Hampir 1 tahun. Itu kasusnya Lohan ya.
anturium, akik itu sama. Pada saat awal-awal itu jual beli itu hanya di antar pembeli, bukan di penghobi. Jadinya begitu, contoh saya beli lohan 1 juta, beli sama Om Ben 2 juta, berharap Om Ben jual 3 juta, diberilah ke Om Farhan 4 juta, susu ganan Om Farhan bisa ngejual 10 juta. Jadi seperti lingkaran setan. Yang terakhir yang bingung gitu kan, itu sama kasusnya. Lohan, anturium, batu akik sama. Jadi kalau di teori ekonomi, kalau bisnis kerumunan itu adalah yang diuntungkan yang datang pertama, yang datang belakangan, ya, tinggal ampasnya, ya. Itu teori, namanya teori ekonomi. Labet tahun 2006-2007, ya, yang Lutino, yang kuning Lutino ya. Pada saat itu burung labet hanya sebagai burung master, ya, tahun 2005-2006. Itu harganya hanya 150.000, 200.000 pada saat itu. Tahun 2006-2007, karena saya suka ngadain lomba di itu depan Cibubur, namanya PPSDB, Pusat Pengembangan Sumber Daya Pemuda. Saya dengan Amio suka ngadain lomba. Labet itu hanya di kisaran peserta 15-12 karena burung labet itu kan hanya sebagai burung master untuk murai, untuk untuk murai pada saat itu. Jadi ke lomba sambil dibawa gitu kan. Karena untuk menunggu jeda selanjutnya kita sebagai panitia ya udah, karena banyak yang bawa, kita naikin kelas labet gitu kan. Itu hanya sebagai sebagai jeda nunggu kelas yang lain gitu kan. Karena rata-rata yang bawa murai bawa labet juga dikatakan lah gitu. Pada saat itu harga labet hanya sekitar di tingkat eceran 250, di tingkat pedagang paling sekitar 90 125 pada saat itu. Tahun 2010-2011 datang importir kok rame, harga 1 juta, terus harga 600.000. Saya bingung ini kan, saya bingung. Dulu harganya 125 paling 2,5, kok harga bisa 600.000. Saya itu jadi sedikit sudut gitu kan. Jadi ada modus dari para importer gitu kan. Saya pada saat itu bilang ke teman-teman di pasar burung, ini kalau 600.000 pasti ketinggian karena biaya produksi itu nggak sampai segitu gitu kan. Setelah saya ngomong seperti itu, benar, banyak orang ternak, banyak orang beli gowo, harga terkoreksi. Para peternak pada bilang ini kan, wah harga ancur-ancuran, pada saat itu kan. Tapi menurut saya enggak, karena apa? Untuk labet yang biasa selain warna gitu kan, 150.000 itu masih menguntungkan dari sisi